Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke. Baik teman-teman, karena sudah hampir semuanya sudah masuk ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Ya Pak, terdengar. Baik teman-teman, di LMS saya sudah mengupload seluruh teori ya sampai pertemuan 7. Nah, nanti teman-teman silakan download dan baca ya. Nah, hari ini nanti saya langsung menyampaikan terkait dengan anatomi desain dan layout. Nah, jadi yang dari macam desain dan macam jenis media grafis pendidikan ini nggak saya bahas, selalu prinsip-prinsip nggak saya bahas, naskah media juga nggak saya bahas. Jadi langsung anatomi desain dan layout. Nah, nanti insya Allah pekan depan kita akan praktikum. Ya. Bentar ada yang masuk. Hilang lagi. Nah, jadi teman-teman silahkan di-download saja materi-materinya. Nah, hari ini jangan lupa isi presensinya di LMS di paling atas ya. Nah. Baik teman-teman, hari ini kita belajar anatomi desain. Terlihat layar saya? Terlihat, Pak. Oke. Berubah nggak? Berubah, Pak. Oke, berubah ya. Oke ya. Sebentar, ini ada yang masuk ke room kita. Oke.
Oke ya. Hari ini kita akan belajar anatomi desain. Nah, teman-teman, elemen desain itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada titik, lalu ada garis, ada bentuk atau shape kalau teman-teman biasa lihat di aplikasi ya. Lalu ada tekstur. Nah, tekstur juga biasa ya ada di aplikasi-aplikasi desain. Lalu ada warna dan ada huruf. Nah, ini contoh titik ya. Nah, titik ini merupakan elemen desain yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat desain kita lebih menarik. Nah, contoh misalnya ini desain kartu gitu ya, pakai titik-titik. Ya, atau ini desain mata orang pakai titik-titik. Ya. Nah, yang kedua garis. Nah, garis ini bisa garisnya bersambung maupun titik-titik. Nah, dia merupakan elemen desain. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat ini misalnya ya, tipografi dia mainnya. Nah, ini ada garis-garis yang memang jadi elemen desain dia. Nah, ya, baik garisnya panjang atau ada garisnya yang garis miring-miring seperti itu. Wah, ada yang masuk lagi nih sebentar ya. Saya lanjut. Nah, ini garis ya. Nah, contoh lain yang pakai garis seperti ini. Nah, lalu ada bentuk atau shape. Nah, shape ini banyak ya di aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa gunakan shape ini baik secara utuh maupun teman-teman potong-potong gitu sehingga membentuk satu desain tertentu. Nah, ini contoh-contoh shape ya atau bentuk. Nah, ini misalnya dia desain dari bentuk-bentuk shape ya, kotak-kotak kayak apa nih namanya ya, buat chat dan lain sebagainya. Nah, ini contoh desain dari elemen shape. Nah, lalu yang keempat ada tekstur, teman-teman. Nah, tekstur ini selalu ada nih di aplikasi desain grafis. Biasanya digunakan sebagai background sesuatu, ya. Nah, untuk tekstur. Nah, selanjutnya yang kelima ada warna. Nah, warna ini menjadi bagian penting dari desain grafis ya, elemen yang penting dari desain grafis karena warna ini yang membuat ada artinya suatu desain gitu. Kalau teman-teman ikut lomba buat logo gitu ya, pasti diminta filosofis dari logo tersebut, baik dari bentuk juga dari warna. Kenapa warnanya pakai warna biru, misalnya pakai merah, pakai emas. Nah, itu harus ada artinya. Nah, makanya warna ini menjadi elemen grafis yang sangat penting. Nah, kalau warna, teman-teman, sebetulnya warna alami kita ya yang ada di dunia ini adalah RYB ya, red, yellow, dan blue. Nah, kalau warna layar kita ini RGB, biasanya red, green, blue. Ya, merah, hijau, dan biru warna layar. Lalu warna tinta kita biasanya CMYK. Nah, Cyan, magenta, yellow, dan kayaknya apa ya, saya lupa nih yang hitam. Nah, jadi ketika kita mendesain nanti ya, untuk di print maka baiknya di aplikasi desain kita ubah warnanya menjadi warna CMYK gitu ya, karena untuk print. Tapi kalau untuk layar, nah biarkan saja. Misalnya untuk jadi poster digital gitu, nah itu biarkan saja dia RGB karena layar kita adalah RGB. Nah,
Dari warna, misalnya tadi ya, warna RYB atau CMYK, maka menghasilkan warna-warna lain yang sekarang jumlah warna sudah mencapai, hafal juga ya saya ya, sangat banyak gitu ya. Bahkan ada warna yang dipatenkan oleh suatu perusahaan gitu ya. Sehingga perusahaan lain dalam jenis usaha yang sama tidak bisa menggunakan warna itu. Gitu. Nah, itu sebegitu luar biasanya warna ya. Nah, warna ini juga teman-teman secara psikologis ada dampaknya gitu ya. Contoh misal ini perpaduan warna antara RYB ya. Nah, ada warna-warna yang memang soft. Nah, ini ya. Kalau kita lihat begini teman-teman warnanya, ini adalah warna yang soft, yang tenang, yang apa namanya? Yang kalau kita ngelihat itu damai gitu ya. Nah, lalu, nah contohnya ini dalam produknya ya. Lalu ada juga warna yang terlihat hard gitu ya, terlihat apa namanya, hangat, segar, panas gitu. Nah, jadi warna itu memiliki efek psikologis yang disebut. Nah, misal kita lihat gelas ini ya, terlihatnya berbeda dengan yang gelas biru tadi, lebih panas gitu. Ya. Nah, jadi ada psikologi warna. Nah, kenapa jadinya warna itu penting? Ya. Nah, misalnya green itu apa? Kalem, soothing, peaceful, health, grow life dan lain sebagainya. Blue itu apa? Purple itu apa? Yellow itu apa? Orange itu apa? Red itu apa? Gray, black, white, pink, gold, brown dan lain sebagainya. Jadi masing-masing warna ini merepresentasikan sesuatu gitu ya. Makanya para perusahaan-perusahaan di dunia membuat logo itu warnanya enggak asal-asalan gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya kenapa ada warna yang sama misalnya yang digunakan Google ya dengan yang digunakan Microsoft atau yang digunakan eBay atau yang digunakan NBC gitu. Nah, warna-warna ini hampir sama gitu kan. Nah, karena memang memiliki makna tertentu. Seperti itu. Ya. Nah, ini masing-masing perusahaan sesuai dengan jenis perusahaannya dia menggunakan warna yang memang identik akhirnya ya dengan perusahaannya. Ya. Nah, selanjutnya ada prinsip desain teman-teman. Nah, yang pertama harmoni. Ketika kita membuat sebuah desain, nah maka harus terlihat mengalir gitu teman-teman ya. Terlihat kalau orang ngelihat desain kita itu memang ketika baca mau dilihat sampai selesai, sampai tuntas seperti itu. Nah, oleh karena itu harus ada harmoni. Ya. Yang kedua ada irama. Nah, iramanya ini misalnya kalau kita buat desain, lalu ada tulisannya, bisa dibuat tulisannya apa ya? Kalau orang membacanya itu terasa naik turun gitu, atau turun atau naik. Nah, itu ada irama. Ya, irama. Yang ketiga ada unity atau kesatuan. Nah, jadi jangan sampai kita desain. Sebentar ada yang masuk nih, kasihan. Nah, jangan sampai kita desain dari elemen-elemen yang berbeda-beda,
tapi terlihatnya tidak menyatu, gitu ya. Nah, ini contoh desain dari elemen-elemen berbeda, tapi dia buat unity, kesatuan, jadi menyatu. Ya. Nah, yang keempat ada keseimbangan, teman-teman. Nah, contoh ini ada logo gitu ya. Nah, ketika kita membuat logo, nggak bisa asal-asalan ternyata teman-teman. Misal ini logo burung gitu ya. Ini logo ini dari bulatan-bulatan sehingga dia dibentuk secara simetris gitu ya. Secara seimbang, jadi ada keseimbangannya. Nah, contoh lain misalnya ini logo Google. Nah, kalau kita lihat teman-teman, logo Google itu sebetulnya satu lingkaran penuh yang terpotong di sininya. Nah, ya. Kenapa terpotong di sini? Ini juga ada ukurannya, teman-teman. Nah, ini garis ukurannya. Ya. Jadi semuanya antara merah, kuning, hijau ini ukurannya sama, kecuali yang biru karena ada garis potongnya untuk membentuk huruf G. Gitu. Nah, juga logo-logo lainnya. Misalnya logo Twitter. Nah, ini ya. Dari lingkaran-lingkaran ternyata bikinnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 lingkaran misalnya. Nah, dia buat lingkaran-lingkaran ini agar simetris. Atau logo ini logo British Petroleum ya, logo BP. Nah, ini dari lingkaran-lingkaran yang dia buat simetris. Atau logo Pepsi misalnya. Nah, atau logo di sini ada National Geography. Selalu perbandingannya 1:1,618. Ininya juga nih, Pepsi logonya antara bulatan yang kecil dengan bulatan yang besar dia 1:618. Nah, kita lihat Chevron. Nah, Chevron juga dia pakai 1:1,618. Kotak-kotaknya ya. Perbedaan antara satu kotak dengan kotak lainnya. Nah, begitu juga Toyota gitu ya. Nah, ada 1:1,618. Nah, jadi memang ada rumusnya gitu ya. Enggak asal-asalan ternyata mereka buat ini. Nah, ya. Nah, selanjutnya prinsip desain yaitu kontras, teman-teman. Jadi salah satu yang bisa kita manfaatkan agar desain kita lebih menarik itu kontras antara terang dan gelap, antara hitam dan putih misalnya, dan lain sebagainya. Nah, contoh kontras ini. Nah, misalnya hijau dengan hitam. Nah, ini bagus gitu ya. Nah, kalau biru dengan biru tua. Nah, ini nggak terlihat nih tulisan bednya. Nah, jadi kurang baik. Nah, kenapa kontras itu penting. Nah, lalu yang keenam, proporsi. Nah, ketika kita mendesain, kita juga harus buat proporsinya. Nah, contoh misalnya cicak versus buaya, maka cicaknya kita buat kecil dan buayanya kita buat besar. Gitu ya. Nah, contoh lagi misalnya ini yang tadi, ini juga pakai proporsi. Misalnya tulisan domain dan hostingnya lebih besar daripada tulisan .com, .org dan lain sebagainya. Nah, ini proporsi. Nah, atau contoh lainnya. Kalau ini kurang satu hewan ini, ya. Misalnya teman-teman buat poster Idul Adha, jangan sampai kambingnya lebih besar daripada sapinya misalnya kayak gitu.
ya, karena ada proporsi. Ya. Nah, jadi ini ada 6 prinsip desain: harmoni, irama, kesatuan, keseimbangan, kontras, dan proporsi. Baik. Saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Nanti baru kita tanya jawab. Satu lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan layout. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar terkait dengan layout ya. Kenapa layout itu penting? Jadi, oh ya, ini ada apa nih ya? Diagram Venn terkait dengan desain. Nah, jadi di sini ada fast, cepat, great, bagus, cheap, murah, dan free, gratis gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau misalnya desain kita cepat dan murah, nah ini apa nih tulisannya, dip it in ugly sauce, jadi celupin aja ke saus nih kalau ada orang minta kita kerjain cepat tapi murah. Nah, di sini disuruhnya celupin aja ke saus yang jelek gitu ya. Kalau ada orang mau kita desain cepat, murah, bagus, nah bilang sama dianya impossible atau utopia. Nah, kalau dia mau murah tapi bagus, nah berarti jangan minta cepat-cepat. Nah, just in time to be too late ya. Ya bisa telat lah jadinya gitu ya. Lalu kalau mau cepat dan bagus, nah you get what you pay for ya, tergantung bayarannya gitu ya kalau mau cepat dan bagus. Kalau mau cepat gratis, nah hasilnya trash, ini hasilnya ya desainnya sampah. Kalau mau cepat apalagi bagus gitu ya dan gratis, nah go away, pergilah jauh-jauh gitu ya. Lalu kalau mau bagus dan gratis, nah try again, coba lagi lah lain kali. Nah, ini diagram Venn desain grafis ya, ini hanya ini ya, hanya bercanda gitu ya. Nah, baik teman-teman, layout itu adalah tata letak. Nah, kalau tadi kita belajar tentang elemen ya, ada 6 tadi ya. Nah, jadi layout itu pengorganisasian elemen-elemen desain dalam suatu halaman. Nah, jadi pengorganisasian tata letak elemen-elemen desain dalam satu halaman. Nah, tujuan utamanya untuk menampilkan elemen gambar, teks, agar menjadi komunikatif ya, dengan cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Jadi tujuan utama layout itu agar orang itu gampang ngebaca hasil desain grafis kita. Nah, bagaimana layout yang bagus ya? Yang pertama, terarah, membimbing penglihatan, ini kurang an-nya ya, maaf, atau orientasi baca. Nah, ketika kita mendesain sesuatu, maka kita juga harus melihat orientasi baca dari suatu atau target desain kita ya. Nah, jadi misalnya kalau kita kan di Indonesia itu orientasi baca itu dari kiri ke kanan kan ya bacanya ya. Nah, maka yang paling kiri atas inilah yang paling important atau yang paling penting. Yang ke kanan ini less important, yang enggak terlalu penting. Yang ke bawah juga yang enggak terlalu penting. Nah, makanya teman-teman
kalau teman-teman ngelihat desain sesuatu, suatu produk dan lain sebagainya, pasti logonya itu di kiri atas. Ya nggak teman-teman? Atau teman-teman ngebuka website. Nah, logo website itu pasti semuanya di kiri atas. Kecuali teman-teman buka logo websitenya website Arab. Berarti di kanan atas. Karena Arab kan dari kanan atas ke kiri. Gitu ya. Nah, kenapa logo-logo itu ditaruhnya di kiri atas? Itu karena yang paling penting itu ditaruhnya di paling pertama. Karena orientasi bacanya itu dari kiri atas ke kanan. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengunjungi website, yang kita lihat pasti dari kiri atasnya dulu, logonya dulu. Gitu. Itu alasan ya kenapa desain grafis itu membutuhkan pembelajaran layout. Nah, contoh lainnya misalnya teman-teman kalau di laptop atau di komputer, kenapa halaman login itu di kanan? Gitu ya. Isiannya di kanan. Nah, itu karena biasanya setelah berdasarkan user experience ya, setelah kita baca itu kursor kita ya, kursor mouse kita itu adanya di kanan. Ya. Makanya ketika kita buka situs tertentu lalu mau login, loginnya itu ada di kanan. Ya. Situs apapun itu ya yang orientasi bacanya dari kiri ke kanan atas gitu ya. Maka tombol login itu biasanya di kanan atas gitu ya. Nah, itulah fungsinya layout dalam desain grafis. Nah, contoh ini ditulis Top 10 Brand of 2009. Nah, kenapa judulnya ini di paling atas kiri Top 10 brand-nya? Nah, ini karena orientasi baca tadi. Ya. Atau misalnya ini nih, logo E-nya ada di kiri atas. Ya, Evolution. Ya, kenapa nggak di bawah dia? Gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini grafik mata orang ya. Pertama kalau kita ngelihat karena orientasi baca kita dari kiri atas, yang kita lihat pertama ini nih, yang titik merah ini. Jadi pasti ngelihat logo dulu pertama. Kedua ke sini. Sini, 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 sini. Nah, ini orientasi baca. Nah, atau misalnya ini. Ini mereknya Innovators Plus. Nah, kenapa Innovator Plus-nya ditaruhnya di kiri atas? Ya. Nah, the future. Nah, kalau ini pas kita lihat karena ini Innovator Plus-nya nggak terlalu kontras, jadi pertama kita ngelihat modelnya dulu. Ini sini. Ya. Nah, ini orientasi bacanya. Nah, atau ini misalnya ya. Orientasi bacanya bisa dilihat seperti ini. Nah, atau ini salah satu situs misalnya. Nah, kenapa Zalando-nya dia naruhnya di kiri atas? Oke. Yang kedua, penekanan. Nah, kenapa layout itu penting? Yang kedua untuk penekanan, yaitu untuk menunjuk objek penting pada urutan baca. Nah, misalnya ini desain culture now. Nah, penekanan misalnya di now-nya nih di sekarang dia ditebalkan. Ya. Nah, ini juga the feature-nya dibesarkan. Nah, ini juga domain dan hostingnya karena dia jualan domain dan hosting ditebalkan. Ya. Yang ketiga untuk keseimbangan. Ya, menunjuk pada pembagian berat ruang termasuk ruang isi dan ruang kosong. Nah, jadi di desain itu
ruang kosong itu juga penting teman-teman ya. Jangan sampai ruang kita dalam satu halaman itu kita isi semuanya gitu. Nah itu nggak baik gitu ya. Karena desain itu bukan hanya ruang isi, tapi juga terkait dengan ruang kosong gitu ya. Nah inilah yang disebut keseimbangan. Nah contoh ini, misalnya ini ada judul price, lalu kenapa di atasnya dikasih kosong gitu, tulisannya semua di bawah gitu ya. Nah ini karena ruang kosong itu penting. Nah, atau ini ya, ini ada foto lalu ada tulisannya. Nah tulisannya segini aja nih. Nah di judul ini dikasih ruang kosong ya. Nah, atau ini ya, jadi ada ruang kosong nih biar kalau secara psikologi ya, kalau orang lihat terlalu penuh tulisannya itu malah jadi malas membaca gitu ya. Makanya ruang kosong itu penting. Nah ini contoh layout ya, tadi ya. Nah jadi ketika kita melayout teman-teman, ukuran misalnya antara kolom satu dengan kolom yang lainnya ini harus sama teman-teman ya. Ukuran jaraknya juga harus sama. Nah selanjutnya grades are good. Nah, grades apa teman-teman? Ada yang tahu? Halo. Grid itu garis bukan, Pak? Oh ya betul ya. Jadi grades itu adalah garis bantu ya. Nah, jadi ketika kita mendesain sangat baik ketika kita menggunakan grids ini ya, atau garis bantu. Jadi di aplikasi-aplikasi desain ya, baik itu aplikasi vektor maupun image bitmap gitu ya, itu biasanya disediakan garis bantu ya. Nah contoh ini. Nah makanya tadi misalnya ketika kita melayout, nah ini ukuran kolom misalnya ini dibagi 3 kolom ya, harus sama gitu ya. Gimana cara biar dia sama? Nah ini kita menggunakan garis bantu ya, agar ada keseimbangan. Nah ini contohnya, pakai garis bantu agar ada keseimbangan. Nah ini misalnya ya. Oke. Selanjutnya ada juga yang disebut ini teman-teman, golden ratio. Kalau teman-teman tadi melihat bagaimana logo Twitter tadi ya digunakan, logo Twitter dibentuk, dia pakai deret Fibonacci, teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat deret Fibonacci yang 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Nah, jadi di kotak-kotak ini teman-teman ketika misalnya ini yang digunakan Twitter ya, ketika Twitter membuat layout, dia membuat kotak-kotak ini ukurannya perbandingannya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, atau lebih dekat ke ini nih, 1:1,618. Nah, kenapa tadi logo-logo itu dibuatnya 1:1,618. Nah, ini berdasarkan ini yang tadi ya, golden ratio, atau sebelumnya dibuat deret Fibonacci ya, Fibonacci sequence. Nah, ini misalnya ya, pertama 1, 2,
1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, nah 5, lalu golden rectangle spiral ya. Nah, ini dari Fibonacci ya. Nah, jadi ukuran kotak-kotak ini mengikuti ukuran Fibonacci tadi ya. 1 1 lalu ditambahin 2 kalinya. Ya, lalu ditambahin 3 kalinya. Lalu ditambahkan 5 kalinya. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh Twitter nih ya. Yang didesain layoutnya menggunakan tadi ya deret Fibonacci, golden ratio. Ya. Habis. Oke teman-teman, itu materi dari saya terkait dengan anatomi desain dan layout. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada? Oke. Teman-teman, ini di kita sekarang yang bergabung ini ada 28 orang nih. Tapi di LMS saya lihat ada 25 orang. Ada yang belum ini enggak? Di LMS-nya ada yang belum masuk lah ya? Nabila Silvani Pak, nggak ada kota Pak katanya Pak. Oh enggak, yang namanya belum ada di LMS ada enggak? Oh ini 1, 2, ada Farid Fadilah 3 kali ini. Berarti 27. Semuanya di LMS udah ini teman-teman, udah ada mata kuliah ini ya. Ada yang belum ada nggak di LMS-nya? Kalau Agung Surya udah ada belum Pak? Agung Surya, coba saya cek. Agung Surya udah ada. Ada lagi? Takutnya nanti teman-teman karena nggak ada di LMS ya, saya anggapnya nggak masuk gitu. Soalnya itu Pak di yang LMS, waktu ya? Pak, yang waktu minggu depan juga nggak bisa. Minggu depan maksudnya? Minggu depan. Minggu kemarin. Iya ngaco. Salah. Minggu kemarin harusnya bisa nih, udah pada ngisi. Saya nggak bisa Pak, itu gimana? Oh gitu, coba ya, saya cek dulu. Jadi di LMS itu ada 25 orang, tapi di sini kita masuk ini ada 27 orang.
berarti 2 lagi nih. Oh enggak. Oh ternyata 27. Farid 2 mungkin Pak, atau 3. Oh, Farid ini yang banyak ya? Iya Pak, loh, the best Pak. Banyak banget ini Farid masuk ya? Iya Pak, biasa. Ya Pak, sengaja supaya nggak kepental Pak itu. Oke. Udah ya teman-teman. Oh, ternyata benar ada 27 nih di LMS. Iya Pak, betul. Ya. Baik teman-teman, pekan depan kita insya Allah praktikum, jadi teman-teman kalau bisa bawa laptop ya, Iya Pak. karena di lab ini cuman tersedia 10 Iya betul. Ya, di atas apa di bawah Pak? di atas yang Bapak, kemarin punten, kalau teman-teman yang nggak pakai. punya laptop gimana ya Pak? Yang nggak punya laptop bisa pakai komputer yang ada di lab ya. Jadi Terima kasih, makanya Pak. yang bawa laptop, yang punya laptop baiknya bawa ya. Iya Pak. Pak, maaf Pak, kalau yang bawa laptop tapi laptopnya nggak didukung gimana tuh Pak? Kayak kemarin saya Pak. Laptopnya nggak didukung apa? Itu Pak yang kemarin saya tanya tuh CorelDRAW-nya nggak didukung Pak. Nggak bisa-bisa mulu. Oh itu karena ini ya, kemarin gagal download ya? Enggak Pak, itu udah selesai Pak. Udah 3 Oh kali gitu. download malah Pak, tapi nggak kebaca. Oh, mungkin ini apa WinRAR-nya yang belum ini ya? Karena itu kan saya RAR atau saya zip ya gitu ya. Nanti dicoba dibawa aja ya. Ya Pak. Pak, mau nanya, Ya, silakan. tapi bukan mata kuliah sih Pak. Apa? Ini apa? Kan saya ada masalah di mata kuliah. Salah satu mata kuliah lah Pak ya. Nah, sudah menghubungi dosen, tapi tidak direspon Pak. Itu bagaimana Pak? Dosennya siapa? Padahal Pak, MKU. Oh, MKU. Masalahnya Iya. kenapa gara-garanya? Ya, nilai saya kurang sih Pak. Oh gitu. Iya. Coba ke tim MKU-nya dulu aja. Kan ya. Minta aja nomor tim MKU ke Bang Randi. Nah, kan MKU punya TU sendiri ya. Nah, Iya Pak. kalau MKU kebetulan saya dosennya nggak begitu kenal, jadi agak kurang ini juga nih, kurang bisa ngasih solusi juga. Iya Pak. Jadi kemarin sudah chat MKU-nya, Ya. tapi MKU-nya bilang suruh chat dosen yang bersangkutan. Nah, itu dia betul. Pak. Iya. Tapi nilainya lulus nggak? Kagak Pak, makanya itu. Nggak lulus. Waduh. Aneh Pak, saya juga bingung, makanya mau protes juga nih. Teman saya juga ada yang kosong, padahal dia ikut perkuliahan. Nah, ini aja, coba samperin ke ini, ke fakultasnya. Padahal dari fakultas apa? FAI Pak. FAI ya. Nah, coba aja ke Ya. FAI. Kalau bisa ditemui, temui.
Itu bagaimana Pak kalau misalkan mau nemuin ya? Apa harus janjian dulu atau gimana Pak? Ya kalau bisa janjian dulu, tapi kalau nggak dijawab temui aja nggak apa-apa, Oh iya Pak, dicoba siap. aja. Makasih Pak. Ya, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Oh ya Pak, untuk praktikumnya kan minggu depan ya Pak, itu jam berapa Pak? Ya, kita mulai jam 8:30 ya, teman-teman ya. Karena kalau jam 8 memang saya nggak keburu ya teman-teman, karena memang kalau hari Selasa itu ada pengajian dosen dan karyawan dulu gitu ya. Nah, jadi pengajian selesai jam 8 kurang misalnya 5 menit gitu, saya nggak keburu tuh dari rumah ke kampusnya kalau jam 8 gitu. Jadi kemungkinan bisanya jam 8:30. Oke, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya teman-teman ya untuk hari ini. Jangan lupa isi presensi teman-teman dan di-download materi yang teori ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Nah, teman-teman juga kalau bisa sudah menyiapkan ya, yang nanti pakai laptop, sudah menyiapkan aplikasinya di laptop ya. Corel Draw ya Pak? Ya, Corel Draw. Ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Saya cukupkan ya untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi Pak. Ya.